Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ariel Putra Wibisono. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi yang bertemakan Cellular Network Planning untuk mata kuliah Jaringan Telekomunikasi. Jadi pada slide pertama itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk perencanaan jaringan seluler. Yang pertama ada kebutuhan coverage. Kebutuhan coverage dapat diketahui dan dapat diprediksi, biasanya dilakukan menggunakan alat simulasi. Lalu ada level interferensi, co-channel dan adjacent channel. Kriteria ini harus diperhatikan dan bisa diprediksi untuk mengetahui quality of service. uh, Quality of service-nya itu bagus atau tidak. Terus poin ketiga ada minimum antenna adjustment. Jadi kriteria satu ini selain memiliki kaitan dengan coverage, berkaitan pula dengan kondisi tower dan cluster. Poin keempat ada maksimum network capacity. Kriteria ini biasanya untuk perencanaan secara kapasitas. Berikutnya proses perencanaan jaringan seluler. Jadi ada 4 poin juga: capacity planning, coverage planning, parameter planning, dan optimisasi. Untuk capacity planning-nya itu adalah suatu bentuk perencanaan dalam membangun jaringan di suatu daerah berdasarkan jumlah pengguna user. Dan untuk coverage planning, itu merupakan metode perencanaan jaringan seluler untuk memastikan jaringan dapat memberikan layanan atau sinyal pada seluruh daerah tinjauan. Yang ketiga ada parameter planning, adalah parameter yang disusun atau yang ditentukan setelah kita menentukan jumlah site. Setelah jumlah site-nya sudah ditemukan, maka site itu yang akan disetting. Site-nya itu setnya itu didapat dari capacity planning sama coverage planning. Lalu ada optimization, itu suatu metode mengidentifikasi berdasarkan hasil perencanaan apakah hasilnya optimal atau tidak. Optimalisasi hanya dilakukan dari sisi perubahan parameter yang biasanya dirubah dari sistem dan fisik berupa antena. Berikutnya ada parameter planning. Parameter planning, poin pertama ada coverage of service. Luas sel coverage of service itu luas sel didapat berdasarkan perhitungan link budget dan model propagasi yang ditentukan. Dan kedua ada quality of service. Parameter kedua ada quality of service, kemampuan jaringan mengakomodasi traffic dengan baik. Dan aspek quality of service diantaranya ada data range, throughput, delay, error rate, dan yang lain. Capacity, poin ketiga, berdasarkan perhitungan jam sibuk pada suatu tempat dengan memperhitungkan estimasi penambahan traffic beberapa tahun ke depan. Poin berikutnya ada cost menghitung kerugian dan penguntangan biaya agar jaringan radio berjalan dengan baik. Poin berikutnya ada frekuensi use, ditentukan oleh regulasi pemerintah dan pita frekuensi yang dimenangkan oleh penyedia jasa yang diproses sebuah tender. Berikutnya ada equipment deployment. Ini kurang. Untuk equipment deployment ini penentuan parameter peralatan yang dipakai, misalnya mengatur parameter pada transmitter, jenis antena, jenis feeder, dan yang lain. Terus poin berikutnya ada performance, parameter performa jaringan diantaranya seperti kekuatan sinyal, throughput, interferensi, dan error rate. Lalu slide berikutnya ada model propagasi Okumura-Hata. Jadi salah satu model propagasi yang paling umum untuk memprediksi loss sinyal dalam lingkungan sel makro yaitu model yang dikembangkan oleh Ye Okumura dan M. Hata, yang didasarkan pada pengukuran di daerah perkotaan dan pinggiran kota. Untuk rumus Okumuranya itu ada suburban seperti ini dan rural juga seperti ini. Lalu berikutnya ada model propagasi COS 231 Hata. Untuk model propagasi ini valid jika digunakan untuk range frekuensi antara 1500 sampai 2000 MHz. Dan semua faktor lain valid seperti yang didefinisikan dalam model Hata.
Namun model KOS 231 HT membutuhkan ketinggian antena stasiun pangkalan berada di atas atap yang berdekatan dengan stasiun pangkalan. Untuk rumusnya itu ada untuk urbannya seperti ini dan untuk area suburban dan ruralnya seperti ini. Lalu ada untuk planning tools pada yang saya ketahui planning tools untuk mata kuliah ini yang digunakan itu Atol. Atol itu ya sebuah perangkat lunak multi teknologi yang banyak digunakan pada dunia telekomunikasi. Software ini dapat digunakan untuk mendukung seluruh jaringan wireless operator untuk tahap perencanaan dan optimasi suatu jaringan. Dan untuk modelan dari software atol sendiri itu seperti gambar di sebelah ini. Berikutnya mungkin ini referensi yang saya gunakan untuk membuat uh, presentasi kali ini. Jadi mungkin itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih.